Silakan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tetap berlangganan. Video-video bermanfaat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan nasihat yang kami rangkum dalam video ini insya Allah menjadi cahaya bagi saudara-saudaraku yang meniti jalan menuju Tuhan. Untuk lebih barokahnya sanad keilmuan yang Anda terima melalui rangkuman video kitab Syarah Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah ini. Tak lupa Anda hadiahkan Al-Fatihah kepada 1. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. 2. Kedua orang tua kita. 3. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dan gurunya. 4. Man Ajazani yang menyajikan video ini. Wahai saudara-saudaraku seiman, wahai ayah dan bundaku, jangan lupa bagikan video ini agar tangan-tangan Ananda bisa menjadi saksi di hadapan Allah karena telah memberikan manfaat untuk hamba-hambanya. Biasakan menonton video-video kami sampai habis agar tidak gagal faham. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepadanya kita berharap pertolongan. Semoga video-video ini bisa menjadi amal jariah dan kita semua diberikan Allah ilmu yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Nantikan video-video kami selanjutnya. Untuk kritik dan saran silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Bismillahirrohmanirrohim. Kajian Syarah Kitab Al-Hikam Pasal 30. Semua atas takdir Allah. Tiada suatu nafas terlepas daripadamu, melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku atas dirimu. Syarah. Sebab tiap nafas hidup manusia pasti terjadi suatu taat atau maksiat, nikmat atau musibah ujian. Berarti nafas yang keluar sebagai wadah bagi sesuatu kejadian. Karena itu jangan sampai nafas itu terpakai untuk maksiat dan perbuatan terkutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hikam Pasal 31. Jangan menunggu kesempatan. Jangan menantikan habisnya penghalang-penghalang untuk lebih mendekat kepada Allah. Sebab yang demikian itu akan memutuskan engkau dari kewajiban menunaikan hak terhadap apa yang Allah telah mendudukan engkau di dalamnya. Sebab yang demikian itu memutuskan kewaspadaanmu terhadap kewajibanmu. Syarah. Yang dituntut bagi salik, yaitu selalu melakukan amal ibadah, dan selalu mengawasi takdirnya Allah pada amal yang kau kerjakan. Jangan terpengaruh dengan apa-apa yang menjadikan kau ragu dan penghalang-penghalangnya ibadah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau berada di waktu senja, maka jangan menunggu tibanya pagi. Demikian pula jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu sore hari. Pergunakanlah kesempatan di waktu muda, sehat, kuat dan kaya untuk menghadapi masa tua, sakit, lemah dan miskin. Sa'al bin Abdullah et-Tustari berkata, jika tiba waktu malam maka jangan mengharap tibanya siang hari, sehingga engkau menunaikan hak Allah waktu malam itu, dan menjaga benar-benar hawa nafsumu. Demikian pula bila engkau berada pada pagi hari. Allah berfirman, kami Allah akan menguji kamu dengan kejahatan dan kebaikan, sebagai ujian dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya 35. Kadangkala ujian itu berupa sehat, sakit, kesulitan, kelapangan, kekayaan dan kemiskinan. Ujian keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai di mana ia mensyukuri nikmat dan bagaimana ia bersabar menghadapi musibah. Al-Hikam Pasal 32. Sifatnya dunia. Jangan heran atas terjadinya kesulitan-kesulitan selama engkau masih di dunia ini, sebab ia tidak melahirkan kecuali yang layak dan murni. Sifatnya. Syarah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dunia ini adalah penderitaan dan duka cita. Maka apabila terdapat kesenangan di dalamnya, berarti itu hanyalah sebuah keberuntungan. Syekh Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu berkata, barang siapa meminta sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah, berarti ia melelahkan dirinya dan tidak akan diberi. Ketika ditanya, apakah itu? Jawabnya, kesenangan di dunia. Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu berkata, aku tidak merasa terhina apa yang menimpa diriku, sebab aku telah berpendirian bahwa dunia ini tempat penderitaan dan ujian dan alam ini dikelilingi oleh bencana. Maka sudah selayaknya ia menyambutku dengan segala kesulitan dan penderitaan.
Maka apabila ia menyambut aku dengan kesenangan, maka itu adalah suatu karunia dan kelebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas, jika engkau dapat beramal karena Allah dengan ikhlas dan keyakinan, maka laksanakanlah, dan jika tidak dapat, maka sabarlah. Maka sesungguhnya sabar menghadapi kesulitan itu suatu keuntungan yang besar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada orang yang dinasehatinya, jika engkau sabar, maka hukum, ketentuan, takdir Allah tetap berjalan dan engkau mendapat pahala. Dan apabila engkau tidak sabar tetap berlaku ketentuan Allah sedang engkau berdosa, maka apapun yang menimpa dirimu tetaplah berserah diri kepada Allah dengan penuh kesabaran. Sebab ketentuan Allah pasti akan terjadi padamu. Al-Hikam pasal 33. Bersandarlah kepada Allah. Tidak akan terhenti suatu permintaan yang semata-mata engkau sandarkan kepada karunia kekuasaan Tuhanmu. Dan tidak mudah tercapai permintaan yang engkau sandarkan kepada kekuatan dan daya upaya serta kepandaian dirimu sendiri. Syarah. Siapa yang menyampaikan semua hajat-hajatnya kepada Allah, pasrah dan bergantung hanya pada Allah, maka Allah akan mendekatkan yang jauh, memudahkan yang sulit dan memberi keberhasilan pada hajatnya. Dan barang siapa mengandalkan kepandaian, kekuatannya sendiri, maka Allah akan menyerahkan hajatnya itu pada mereka sendiri. Dan Allah akan menghinakan mereka dan semua hajatnya tidak akan berhasil. Al-Hikam, pasal 34-35. Permulaan menentukan akhirnya. 34. Suatu tanda akan lulusnya seseorang pada akhir perjuangannya. Jika selalu tawakal, menyerahkan kepada Allah sejak awal perjuangannya. Syarah. Siapa saja yang memperbaiki suluknya pada permulaan dengan kembali kepada Allah, pasrah, dan minta pertolongan hanya kepada Allah supaya diberi bisa usyul kepadanya, dan tidak mengandalkan amalnya yang berpenyakit, maka pada akhirnya akan mendapat kelulusan bisa usyul kepada Allah, dan diberi keselamatan tidak putus di tengah jalan. Seorang arif berkata, barang siapa menyangka bahwa ia akan dapat sampai kepada Allah dengan perantaraan sesuatu selain dari pada Allah, pasti akan putus karenanya. Dan barang siapa dalam ibadahnya bersandar pada kekuatan dirinya, tidak diserahkan kepada Allah, hanya sampai di situ saja, dan tidak mencapai bagian-bagian yang hanya dapat dicapai dengan tawakal dan menyandarkan diri kepada Allah. 35. Barang siapa yang bersinar terang dengan taat di masa permulaannya, salik pasti akan bersinar terang pula di masa akhirnya dengan cahaya, nur, marifat. Syarah. Barang siapa yang kuat tawakalnya di masa permulaan, bidayah, maka akan bersinar terang terus hingga masa sampainya ke hadirat Tuhannya. Al-Hikam pasal 36. Anggota lahir sebagai cermin anggota batin. Apa yang tersembunyi dalam rahasia goib, yaitu berupa nur marifat dan nur ilahi, pasti akan ada pengaruhnya di anggota lahir. Syarah. Apabila dalam hati hamba sudah ada nur marifat dari Allah, pengaruhnya nur tersebut akan jelas tampak pada anggota lahir. Karena keadaan lahir itu bisa menjadi cermin keadaan batin. Abu Haf berkata, bagusnya adab kesopanan lahir membuktikan adanya adab yang di dalam batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat seorang yang memain-mainkan tangannya ketika sholat, maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau khosya'a qalbuhu laqosya, et jawarihuhu." Andaikan husyu hati orang itu, niscaya husyu semua anggota badannya. Abu Tholib Al-Makki berkata, Allah telah menunjukkan tanda bukti orang kafir, yaitu bila disebut nama Allah mereka mengejek dan enggan tidak mau menerimanya. Allah berfirman, apabila disebut nama Allah saja, sendiri cemas dan muak. Hati orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat. Sebaliknya bila disebut nama-nama selain Allah mereka gembira dan menerima dan puas. Quran Surah Az-Zumar 45. Allah menerangkan dalam ayat ini tentang sikap orang-orang kafir. Berbeda dengan sikap orang mukmin. Jiwanya merasa puas jika dikatakan, ini semua dari Allah. Dan ini semua perbedaan antara iman tauhid dengan syirik. Al-Hikam pasal 37-38.
Perbedaan pandang orang sudah usyul dengan salik. 37. Jauh berbeda orang yang berpendapat membuat dalil adanya Allah menunjukkan adanya alam. Dengan orang yang berpendapat membuat dalil bahwa adanya alam inilah yang menunjukkan adanya Allah. Orang yang berpendapat adanya Allah menunjukkan adanya alam, yaitu orang yang mengenal hak dan meletakkan pada tempatnya, sehingga menetapkan adanya sesuatu dari asal mulanya. Sedang orang yang berpendapat adanya alam menunjukkan adanya Allah, karena ia tidak sampai kepada Allah. Maka kapankah Allah itu gaib sehingga memerlukan dalil untuk mengetahuinya? Dan kapankah Allah itu jauh sehingga adanya alam ini dapat menyampaikan kepadanya? Syarah. Orang yang usyul ilallah itu ada dua cara. 1. Muridun salikun yaitu orang yang mengharapkan bisa usyul kepada Allah. 2. Murutun majzubun yaitu orang dikehendaki oleh Allah atau ditarik oleh Allah sehingga bisa usyul kepada Allah. Golongan pertama, muridun salikun, dalam suluknya masih terhalang dari Allah. Karena mata hatinya masih melihat selain Allah. Allah masih goib dalam mata hatinya, sehingga dia menggunakan makhluk selain Allah untuk dalil adanya wujudnya Allah. Lisannya berzikir. Dia yakin kalau yang menggerakkan lisannya berzikir itu Allah. Tapi dia masih memperhatikan lisan dan zikirnya. Belum memperhatikan Allah yang menggerakkan lisannya. Golongan kedua, murutun majzubun, dia langsung ditarik oleh Allah dan dihadapi Allah. Sehingga hilanglah semua makhluk selain Allah dalam mata hatinya. Semua tidak ada wujudnya. Yang wujud hanya Allah. Tapi ketika dia turun ke bawah lagi, sadar dengan kehidupan dunia, dia tahu semua makhluk itu wujud karena wujudnya Allah. 38. Hendaknya membelanjakan tiap orang kaya menurut kekayaannya. Ialah mereka yang telah sampai kepada Allah. Dan orang yang terbatas rezekinya, yaitu orang sedang berjalan menuju kepada Allah. Syarah. Orang yang telah sampai kepada Allah, karena mereka telah terlepas dari kurungan. Melihat kepada sesuatu selain Allah, ke alam tauhid, maka luaslah pandangan mereka. Maka mereka berbuat di alam mereka lebih lapang. Sebaliknya orang yang masih merangkak-rangkak di dalam ilmu dan faham yang terbatas, mereka ini pun mengeluarkan sekedarnya. Al-Hikam pasal 39. Nurut tawajuh ibadah. Orang-orang salik yang mengembara menuju kepada Allah telah mendapat hidayat dengan nur cahaya ibadah yang merupakan amalan untuk takarub, mendekat kepada Allah. Sedang orang-orang yang telah sampai, mereka tertarik oleh nur yang langsung dari Tuhan bukan sebagai hasil ibadah, tetapi semata-mata karunia dan rahmat Allah. Maka orang-orang salik menuju ke alam nur, sedangkan yang telah sampai berkecimpung di dalam nur. Sebab orang yang telah sampai itu telah bersih dari segala sesuatu selain Allah. Allah berfirman, katakanlah, Allah. Kemudian biarkan yang lain-lain di dalam kesibukan mereka bermain-main. Syarah. Hakikat tauhid itu bila telah tidak melihat pengaruh-pengaruh sesuatu selain Allah. Dan inilah yang bernama hakul yakin. Dan melihat, merasa adanya pengaruh dari suatu selain Allah itu hanya permainan bekaka. Dan itu bersifat penipuan atau munafik. Katakanlah, Allah, yakni. Jangan menganggap ada sesuatu selain Allah yang dapat engkau harap. Engkau takuti dan berkuasa. Sebab semua harapan kepada sesuatu selain Allah adalah syirik. Baik yang nampak ataupun yang samar-samar. Besar ataupun kecil dalam pengertian syirik hampir tiada berbeda. Al-Hikam pasal 40. Berusahalah mengetahui aib diri sendiri. Usahamu untuk mengetahui celah diri yang masih ada di dalam dirimu. Itu lebih baik dari usahamu untuk terbukanya bagimu tirai gaib. Syarah. Seorang salik haruslah berusaha selalu melihat celah dan aib yang ada pada diri sendiri. Jangan sampai mempunyai tujuan supaya mengetahui perkara yang goib yang menjadi kemauan hawa nafsu. Seperti ingin mengetahui rahasia di hati orang lain, rahasia takdir dan lain-lain. Karena itu bisa mencela kehambaanmu kepada Allah. Orang arif berkata, jadilah hamba Allah yang selalu ingin mencapai istiqomah. Dan jangan menjadi hamba yang menuntut karomah. Istiqomah adalah menunaikan kewajiban.
Sedang karomah adalah menuntut kedudukan. Karomah dan kedudukan yang diberikan Allah kepada seorang wali itu sebagai hasil dari istiqomah. Istiqomah berarti tetap dalam ubudiyah, tidak berubah keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah. Ketuhanan Allah, kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, senang ataupun susah, suka ataupun duka, kaya ataupun miskin. Al-Hikam pasal 41. Al-Haq itu tidak bisa dihijab. Al-Haq ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada terhijab, terbatas tirai oleh sesuatu apapun. Sebab tidak mungkin adanya sesuatu yang dapat menghijab Allah. Sebaliknya manusialah yang terhijab sehingga tidak dapat melihat adanya Allah. Sebab sekiranya ada sesuatu yang menghijab Allah, berarti sesuatu itu dapat menutupi Allah. Dan andai kata ada tutup bagi Allah, berarti wujud Allah dapat terkurung, dibatasi. Dan sesuatu yang mengurung, membatasi itu dapat menguasai yang dikurung, dibatasi. Padahal, Allah yang berkuasa atas segala makhluknya. Syarah. Pada hakikat Allah itu tidak bisa dihijab. Yakni hijab itu menjadi sifatnya Allah itu tidak, akan tetapi yang menghijab sehingga kamu tidak bisa melihat. Allah itu adalah sifat-sifat nafsumu sendiri. Karena sekiranya ada sesuatu yang bisa menghijab Allah, pastilah perkara tersebut lebih besar dan lebih berkuasa bisa mengalahkan Allah. Karena sesuatu yang bisa menghijab, menghalangi itu bisa menutupi dari melihat sesuatu yang di belakangnya. Dan itu tidak sah buat Allah. Karena Allah berfirman, Allah itu zat yang bisa memaksakan apa yang dikehendaki mengalahkan semua hambanya. Al-Hikam pasal 42. Keluarlah dari sifat basyariah. Keluarlah dari sifat-sifat kemanusiaanmu, sifat buruk dan rendah, semua sifat yang menyalahi kehambaanmu, supaya mudah bagimu untuk menyambut panggilan Allah dan mendekat kepadanya. Syarah. Sifat-sifat manusia terbagi jadi dua yaitu lahir dan batin. Sifat lahir ialah yang berhubungan dan dilakukan dengan anggota jasmani. Dan sifat batin ialah berlaku dalam hati, rohani. Sedang yang berhubungan dengan anggota lahiriah juga terbagi dua, yang sesuai dengan perintah syariah dan yang menyalahi perintah syariah yang berupa maksiat. Demikian pula yang berhubungan dengan hati juga terbagi dua, yang sesuai dengan hakikat kebenaran, bernama iman dan ilmu. Dan yang berlawanan dengan hakikat kebenaran, berupa nifak dan kebodohan. Sifat-sifat yang buruk rendah ialah hasad, iri hati, dengki, sombong, mengadu domba, merampok, korupsi, gila jabatan, ingin dikenal, cinta dunia, tamak, rakus, ria dan lain-lain. Dan dari sifat-sifat buruk ini akan menimbulkan sifat permusuhan, kebencian, merendahkan diri terhadap orang kaya, menghina orang miskin, pandai menjilat, sempit dada, hilang kepercayaan terhadap jaminan Allah, kejam, tidak malu dan lain-lain. Apabila seseorang telah dapat menguasai dan membersihkan diri dari sifat-sifat yang rendah, yang bertentangan dengan kehambaan itu, maka pasti ia akan sanggup menerima dan menyambut tuntunan Tuhan. Baik yang langsung dalam ayat-ayat Al-Quran dan yang berupa tuntunan dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan demikian berarti ia telah mendekat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ubudiyah kehambaan ialah mentaati semua perintah dan menjauhi semua larangan. Mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan tanpa membantah dan merasa keberatan. Ingatlah sesungguhnya hakikat suluk yaitu berusaha untuk membersihkan hati dari akhlak yang tercela, lalu dihiasi dengan akhlak yang baik dan terpuji. Dan ini semua tidak akan berhasil kecuali mendapat pertolongan dari Allah, sehingga bisa mengetahui sifat-sifat jelek yang ada pada dirinya, dan selalu menaruh curiga pada nafsunya, berprasangka buruk pada nafsunya, sehingga Syekh Ibnu Athaillah dawuh pada hikmah selanjutnya. Al-Hikam pasal 43-44. Ridho dengan nafsu adalah pangkal kemaksiatan. Petik 2. Pokok sumber dari semua maksiat, kelalaian dan syahwat itu, karena ingin memuaskan ridho dengan hawa nafsu. Sedangkan pokok sumber segala ketaatan,
Kesadaran dan moral budi pekerti ialah karena adanya pengendalian terhadap hawa nafsu. Syarah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Yusuf 53. Ridho dengan nafsu itu menjadi sumber semua kemaksiatan dan lupa kepada Allah dikarenakan menjadi sebabnya tertutupnya celah dan cacatnya nafsu, sehingga celahnya nafsu akan dianggap baik, dan orang yang ridho dengan nafsunya akan menganggap baik kelakuannya. Orang yang menganggap baik kelakuannya tentu akan lupa kepada Allah. Dan sebab lupa itu manusia tidak mau meneliti kelakuannya dan meneliti aib dan celah dirinya. Sehingga macam-macamnya kesenangan nafsu menguasai hatinya. Dan akhirnya dia terjerumus pada kemaksiatan. Abu Hafs berkata, barang siapa yang tidak menuduh hawa nafsunya sepanjang waktu dan tidak menentangnya dalam segala hal, dan tidak menarik ke jalan kebaikan, maka sungguh ia telah tertipu. Dan barang siapa melihat padanya dengan sebuah kebaikan, berarti ia telah dibinasakannya. Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, jangan mempercayai hawa nafsumu, walaupun telah lama taat kepadamu, untuk beribadah kepada Tuhanmu. Al-Busiri dalam burdahnya berkata, lawan selalu hawa nafsumu dan syaitan serta jangan menuruti keduanya, walaupun keduanya itu memberi nasihat kepadamu untuk berbuat kebaikan. Tetap engkau harus curiga dan waspada. Sedangkan curiga terhadap nafsu tidak ridho dengan nafsu itu menjadi sumber ketaatan dan ingat kepada Allah. Itu dikarenakan orang yang tidak ridho dengan nafsunya ia tidak menganggap baik kelakuannya, sehingga ia selalu waspada dan selalu meneliti semua kelakuannya, sehingga nafsunya tidak bisa bebas menguasai orang tersebut. Dan orang yang waspada terhadap gerak-gerik nafsu akan selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan itulah yang dinamakan taat kepada Allah. Al-Hikam pasal 44. Sekiranya engkau bersahabat dengan orang bodoh yang tidak menurutkan hawa nafsunya, itu lebih baik daripada bersahabat dengan orang berilmu, orang alim, yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Maka ilmu apakah yang dapat diberikan bagi seorang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya itu? Sebaliknya kebodohan apakah yang dapat disebutkan bagi seorang yang sudah dapat menahan hawa nafsunya? Syarah. Orang yang tidak ridho dengan nafsunya akan selalu menganggap dirinya belum baik dan akhlaknya masih jelek. Orang seperti ini baik untuk dijadikan sahabat, karena sangat banyak manfaatnya bagimu. Kebodohannya tidak akan membahayakan dirimu. Bagaimana akan dinamakan bodoh? Seorang yang telah dapat menahan dan mengekang hawa nafsunya, sehingga membuktikan bahwa semua amal perbuatannya hanya semata-mata untuk keridhaan Allah dan bersih dari dorongan hawa nafsu. Sebaliknya apakah arti suatu ilmu yang tidak dapat menahan atau mengendalikan hawa nafsu dari sifat kebinatangan dan kejahatannya? Dalam sebuah hadits ada keterangan, seorang akan mengikuti pendirian sahabat karibnya. Karena itu hendaknya seseorang itu memperhatikan, siapakah yang harus diambil sebagai sahabat. Seorang penyair berkata, barang siapa bergaul dengan orang-orang yang baik, akan hidup mulia. Dan yang bergaul dengan orang-orang yang rendah akhlaknya pasti tidak mulia. Al-Hikam pasal 45. Basyiroh mata hati. Sinar mata hati itu dapat memperlihatkan dekatnya Allah kepadamu. Dan mata hati itu sendiri dapat memperlihatkan kepadamu ketiadaanmu karena wujud adanya Allah dan hakikat mata hati itulah yang menunjukkan kepadamu hanya adanya Allah, bukan ketiadaanmu, Adam, dan bukan pula wujudmu. Syarah. Salik dalam perjalanannya menuju Allah akan ada nur dari Allah 3 macam. 1. Syu'a, ul basirah yaitu cahaya akal. 2. Ainul basirah yaitu cahaya ilmu. Dan 3. Hakul basirah yaitu cahaya ilahi. Dan semua nur tersebut akan menimbulkan macam-macam buah dan faidah yang penting. Maka orang-orang yang menggunakan akal mereka masih merasa adanya dirinya dan dekatnya kepada Tuhan, yakni Allah selalu meliputi dan mengurung mereka. Sedang orang-orang yang menggunakan nurul ilmi merasa dirinya tidak ada jika dibanding dengan adanya Allah.
Sedang ahli hakikat hanya melihat kepada Allah dan tidak melihat apapun di sampingnya. Bukannya mereka tidak melihat adanya alam sekitarnya, tetapi karena alam sekitarnya itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berhajat kepada Allah, maka adanya alam ini tidak menarik perhatian mereka. Karena itu mereka menganggap bagaikan tidak ada. Sebagian ulama ahli Thariqah berkata, seorang hamba tidak akan mencapai hakikat tawadu kecuali sudah bersinarnya hati dengan nur musyahadah. Dan ketika hati sudah bersinar maka nafsunya akan lebur dan bisa menetapi kebenaran dan akhlak yang baik. Al-Hikam pasal 46. Makam fana. Sebelum adanya makhluk telah ada Allah. Dan tiada suatu di sampingnya. Dan ia kini sebagaimana adanya semula. Syarah. Keadaan seperti ini adalah keadaan orang yang sudah berada di makam fana. Dia tiada melihat sesuatu kecuali Allah. Bagaikan seorang di dalam gedungnya. Kemudian ia mengisi rumah dengan perabot dan boneka atau patung. Lalu ditanya, siapakah yang ada di dalam gedung itu? Jawabnya, hanya dia seorang, yakni semua boneka dan patung itu tidak dapat disebut sebagai temannya. Demikian pun orang ahli hakikat. Tidak melihat adanya sesuatu yang dapat disebut selain Allah, Azza wa Jalla. Al-Hikam pasal 47. Al-Karim tumpuan segala hajat. Jangan melampaui, melanggar niat dan tujuanmu, hasrat dan harapanmu, kepada lainnya. Maka Tuhan yang Maha Pemurah itu tidak dapat dilampaui oleh sesuatu harapan angan-angan hamba. Syarah. Sebaiknya bagi orang yang mengharapkan berhasil hajatnya, jangan meminta kepada selain Allah makhluk karena itu bertentangan dengan sifat ubudiyah. Itu kalau permintaan itu disandarkan, bergantung pada makhluk. Dan lupa pada Allah ketika berdoa. Apabila permintaan pada makhluk manusia, menjadi perantara untuk meminta kepada Allah. Dan selalu memandang Allah lah zat yang memberi. Permintaan seperti ini masih diperbolehkan. Perasaan yang luhur enggan membuka kebutuhan, hajatnya kepada orang yang tidak dermawan. Dan tidak ada yang dermawan pada hakikat yang sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Syekh Junaid al-Baghdadi berkata, dermawan Al-Karim itu ialah yang memberi kebutuhan seseorang sebelum diminta. Ada pula berpendapat, dermawan Al-Karim ialah yang tidak pernah mengecewakan harapan orang yang berharap. Dermawan Al-Karim yaitu apabila berkuasa memaafkan, dan bila berjanji menepati, dan bila memberi lebih memuaskan dari harapan, dan tidak memperdulikan tentang berapa banyak pemberiannya, dan kepada siapa yang ia berikannya. Al-Karim adalah salah satu dari Asmaul Husna. Asma, ini memberi pengertian yang istimewa tentang Allah. Al-Karim berarti 1. Allah Maha Pemurah. 2. Allah memberi tanpa diminta. 3. Allah memberi sebelum diminta. 4. Allah memberi apabila diminta. 5. Allah memberi bukan karena permintaan, tetapi cukup sekedar harapan, cita-cita dan angan-angan hamba-hambanya. Allah tidak mengecewakan harapan hambanya. 6. Allah memberi lebih baik daripada apa yang diminta dan diharapkan oleh para hambanya. 7. Allah yang Maha Pemurah tidak dikira berapa banyak yang diberikannya dan kepada siapa dia memberi. 8. Paling penting, demi kebaikan hambanya sendiri, Allah memberi dengan bijaksana, dengan cara yang paling baik, masa yang paling sesuai dan paling bermanfaat kepada si hamba yang menerimanya. Sekiranya para hamba mengenali Al-Karim niscaya permintaan, harapan dan angan-angannya tidak tertuju kepada yang lain melainkan kepadanya. Al-Hikam pasal 48. Jangan mengadu kepada selain Allah. Jangan mengadu dan meminta sesuatu kebutuhan, hajat selain kepada Allah. Sebab ia sendiri yang memberi dan menurunkan kebutuhan itu kepadamu. Maka bagaimanakah sesuatu selain Allah akan dapat menyingkirkan sesuatu yang diletakkan oleh Allah? Barang siapa yang tidak dapat menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya sendiri, maka bagaimanakah ia akan dapat menyingkirkan bencana yang ada pada orang lain? Syarah. Adanya sesuatu bencana, musibah itu menyebabkan engkau berhajat, butuh kepada bantuan, pertolongan, maka dalam tiap kebutuhan, hajat, jangan mengharap selain kepada Allah. Sebab segala sesuatu selain Allah itu juga berhajat seperti engkau.
Sebab barang siapa yang menyandarkan, menggantungkan nasib pada sesuatu selain Allah, berarti ia tertipu oleh sesuatu bayangan fata morgana. Sebab tidak ada yang tetap selain Allah yang selalu tetap karunia dan nikmat, serta rahmatnya kepadamu. Syekh Ato Al-Khurasani berkata, saya bertemu dengan Wahbe bin Munabbih di suatu jalan. Maka saya berkata, ceritakanlah kepadaku suatu hadits yang dapat saya ingat, tetapi persingkatlah. Maka berkata Wahbe, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Daud, alaihi salam, wahai Daud, demi kemuliaan dan kebesaranku, tidak ada seorang hambaku yang minta tolong kepadaku, tidak pada selainnya. Dan aku ketahui yang demikian dari niatnya. Kemudian orang itu akan ditipu oleh penduduk langit yang 7 dan bumi yang 7. Melainkan pasti aku akan menghindarkannya dari semua itu. Sebaliknya demi kemuliaan dan kebesaranku, tidak ada seorang yang berlindung kepada seorang makhlukku, tidak kepadaku dan aku ketahui yang demikian dari niatnya. Melainkan aku putuskan rahmat yang dari langit, dan aku longsorkan bumi di bawahnya. Dan tidak aku pedulikan dalam lembah dan jurang yang mana ia binasa. Syekh Muhammad bin Husain bin Hamdan berkata, ketika saya di majelis Yazid bin Harun, saya bertanya kepada seorang yang duduk di sampingku, siapakah namamu? Jawabnya, Said. Saya bertanya, siapakah gelarmu? Jawabnya, Abu Usman. Lalu saya bertanya tentang keadaannya. Jawabnya, kini telah habis belanjaku. Lalu saya tanya, dan siapakah yang engkau harapkan untuk kebutuhanmu itu? Jawabnya, Yazid bin Harun. Maka saya berkata kepadanya, jika demikian, maka ia tidak menyampaikan hajatmu, dan tidak akan membantu meringankan kebutuhanmu. Dia bertanya, dari mana engkau mengetahui hal itu? Jawabku, saya telah membaca dalam sebuah kitab, bahwasanya Allah telah berfirman, demi kemuliaanku dan kebesaranku, dan kemurahanku dan ketinggian kedudukanku, di atas arsy, aku akan mematahkan harapan orang yang mengharap kepada selainku dengan kekecewaan, dan akan aku singkirkan ia dari dekatku, dan aku putuskan dari hubunganku. Mengapa ia berharap selain aku dalam kesukaran? Padahal kesukaran itu di tanganku, dan aku dapat menyingkirkannya, dan mengharap kepada selain aku serta mengetuk pintu lain padahal kunci pintu-pintu itu tertutup. Hanya pintuku yang terbuka bagi siapa yang berdoa kepadaku. Siapakah yang pernah mengharapkan aku untuk menghalaukan kesukarannya lalu aku kecewakan? Siapakah yang pernah mengharapkan aku karena besar dosanya, lalu aku putuskan harapannya? Atau, siapakah yang pernah mengetuk pintuku, lalu aku tidak bukakan? Aku telah mengadakan hubungan yang langsung antaraku dengan angan-angan dan harapan semua makhlukku. Maka mengapakah engkau bersandar kepada selainku? Dan aku telah menyediakan semua harapan hambaku, tetapi tidak puas dengan perlindunganku. Dan aku telah memenuhi langitku dengan makhluk yang tidak jemu bertasbih kepadaku dari para malaikat. Dan aku perintahkan mereka supaya tidak menutup pintu antaraku dengan para hambaku. Tetapi mereka tidak percaya kepada firmanku. Tidakkah engkau mengetahui bahwa barang siapa yang ditimpa oleh bencana yang aku turunkan, tidak ada dapat menyingkirkan selain aku. Maka mengapakah aku melihat ia dengan segala angan-angan dan harapannya selalu berpaling daripadaku? Mengapakah ia tertipu oleh selainku? Aku telah memberi kepadanya dengan kemurahanku apa-apa yang tidak ia minta. Kemudian aku yang mencabut daripadanya lalu ia tidak minta kepadaku untuk mengembalikannya. Dan ia minta kepada selainku. Apakah aku yang memberi sebelum diminta? Kemudian jika dimintai lalu tidak memberi kepada peminta. Apakah aku bakil kikir, sehingga dianggap bakil oleh hambaku? Tidakkah dunia dan akhirat itu semua milikku? Tidakkah semua rahmat dan karunia itu di tanganku? Tidakkah dermawan dan kemurahan itu sifatku? Tidakkah hanya aku tempat semua harapan? Maka siapakah yang dapat memutuskan daripadaku? Dan apa pula yang diharapkan oleh orang-orang yang mengharap? Andai kata aku berkata kepada semua penduduk langit dan bumi, mintalah kepadaku,
Kemudian aku memberi kepada masing-masing orang pikiran apa yang terpikir pada semuanya. Lalu aku beri semua itu tidak akan mengurangi kekayaanku walaupun sekecil debu. Maka bagaimana akan berkurang kekayaan yang lengkap, sedang aku yang mengawasinya. Alangkah sial celaka orang yang putus dari rahmatku. Alangkah kecewa orang yang maksiat kepadaku dan tidak memperhatikan aku, dan tetap melakukan yang haram dan tiada malu kepadaku. Maka orang itu berkata, ulangilah keteranganmu itu. Lalu ia menulisnya. Kemudian ia berkata, demi Allah, setelah ini saya tidak usah menulis suatu keterangan yang lain. Al-Hikam pasal 49. Husnudzon terhadap Allah. Jika engkau tidak bisa berbaik sangka, husnudzon, terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik itu. Berbaik sangkalah kepada Allah karena karunia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu ia memberi nikmat dan karunia-Nya kepadamu? Syarah. Manusia dalam hal husnudzon kepada Allah itu ada dua golongan. 1. Golongan hosoh, yaitu orang yang berhusnudzon kepada Allah karena melihat sifat-sifat Allah yang bagus dan tinggi. 2. Amah, yaitu orang yang berhusnudzon kepada Allah karena macam-macamnya nikmat Allah dan anugerah dari Allah yang tidak bisa terhitung. Apabila engkau tidak dapat berbaik sangka terhadap Allah, karena Allah itu bersifat Rabbul Alamin, Tuhan yang mencipta, melengkapi, memelihara dan menjamin seisi alam, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pemurah, penyayang. Maka sudah selayaknya engkau harus berbaik sangka kepada Allah, karena tiada henti-hentinya nikmat dan karunia Allah atas dirimu dan anak keluargamu, yakni sejak engkau berupa sperma hingga matimu. Dan sebaik-baik husnudzon, baik sangka, terhadap Allah. Di waktu menerima nikmat Allah yang berupa ujian, musibah, bagaikan ayah yang menyambut anak yang disayang, demi untuk kebaikan anak itu sendiri. Allah berfirman, dan mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah 216. Maka mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, sedang Allah telah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran Surah An-Nisa 19. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat melakukan husnudzon, baik sangka kepada Allah, sehingga ia tidak akan mati kecuali tetap dalam husnudzon terhadap Allah, maka hendaklah ia melakukannya. Kemudian ia membaca ayat, dan itulah persangkaan kamu yang kamu sangkakan terhadap Tuhan kamu, yang telah menjerumuskan kamu, hingga membinasakan kamu. Quran Surah Fussilat 23. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah itu sebaik-sebaik melakukan ibadah kepada Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bersumpah, demi Allah tidak ada orang yang berbaik sangka terhadap Allah, melainkan pasti Allah akan memberikan kepadanya apa yang ia sangka. Sebab kebaikan itu semuanya di tangan Allah. Maka apabila Allah telah memberi husnudzon, berarti Allah akan memberi apa yang disangkanya itu. Maka Allah yang memberinya husnudzon, baik sangka, berarti akan melaksanakannya. Abu Said Al-Hudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit. Maka Rasulullah bertanya kepada orang yang sakit itu, bagaimanakah persangkaanmu terhadap Tuhanmu? Jawabnya, wahai Rasulullah, aku husnudzon, baik sangka. Maka bersabda Nabi shallallahu alaihi wasallam, sangkalah sesukamu kepada Allah, maka Allah selalu akan memberi apa yang disangkakan oleh orang mukmin. Silahkan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tetap berlangganan video-video bermanfaat dari kami.